Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Chusnul Rofiah S.E., MM, Cekar selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi tentang kewirausahaan sosial kinetetik. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Febi Ananda Pramudia dengan NIM 2261283, Emirta Fikria Sania dengan NIM 2261309, dan Rini Setiawati dengan NIM 2261318. Model bisnis kewirausahaan sosial. Model bisnis kewirausahaan sosial adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial atau lingkungan melalui inovasi dan kewirausahaan, sambil tetap menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Dalam model bisnis ini, tujuan utama bukan hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari model bisnis kewirausahaan sosial. 1. Misi sosial atau lingkungan yang jelas. Fokus pada dampak sosial, tujuan utama adalah menciptakan perubahan sosial yang positif. Misalnya, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki sistem kesehatan, atau mengatasi perubahan iklim. Pendekatan inovatif menggunakan inovasi untuk menyelesaikan masalah sosial atau lingkungan yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh pihak lain, baik itu pemerintah atau sektor swasta. 2. Pendapatan dan keberlanjutan finansial. Model pembiayaan campuran, kewirausahaan sosial dapat mengandalkan berbagai sumber pendapatan, mulai dari pendapatan yang diperoleh melalui penjualan produk atau layanan, hibah, atau bahkan pendanaan sosial. Keberlanjutan keuangan, agar misi sosial dapat berjalan dengan efektif, wirausaha sosial perlu memiliki modal yang memungkinkan mereka menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendanai operasi jangka panjang dan memperluas dampaknya. 3. Penyelesaian masalah melalui produk atau layanan. Produk atau layanan yang berdampak, wirausaha sosial menciptakan produk atau layanan yang langsung mengatasi masalah sosial atau lingkungan. Misalnya, menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil atau menciptakan teknologi ramah lingkungan. Skalabilitas dan aksesibilitas, produk atau layanan ini sering dirancang untuk dapat diperluas jangkauannya, sehingga dampak sosialnya dapat lebih luas dan lebih banyak orang yang mendapat manfaat. 4. Model bisnis inovatif. Kolaborasi dengan sektor lain. Kewirausahaan sosial seringkali melibatkan kolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, NGO, atau sektor swasta untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Pendekatan yang berkelanjutan menekankan pada penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan, serta dampak jangka panjang yang dapat dipertahankan. 5. Pemasaran dan model distribusi yang berbeda. Pemasaran untuk kebaikan sosial. Kewirausahaan sosial seringkali menggunakan pemasaran untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah sosial yang mereka selesaikan dan menarik perhatian konsumen yang peduli dengan masalah tersebut. Distribusi yang aksesibel, penyediaan produk atau layanan yang terjangkau dan dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk mereka yang berada di komunitas miskin atau terpinggirkan. 6. Skalabilitas dan replikasi. Peluang replikasi. Banyak wirausaha sosial merancang model yang dapat direplikasi atau diperluas di tempat lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk memperbesar dampak sosial yang mereka buat. Model bisnis adaptif menyesuaikan model bisnis dengan kebutuhan lokal sambil tetap mempertahankan dampak sosial yang diinginkan. Konsep model bisnis kewirausahaan sosial berfokus pada menciptakan nilai sosial atau lingkungan yang positif sekaligus menghasilkan keuntungan finansial yang dapat mendukung keberlanjutan usaha. Intinya, kewirausahaan sosial menggabungkan dua dimensi utama, dampak sosial dan keberlanjutan finansial.
Model bisnis ini memanfaatkan pendekatan inovatif untuk menyelesaikan masalah sosial yang signifikan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, atau perubahan iklim, sambil tetap menjalankan operasi yang menghasilkan pendapatan. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam model bisnis kewirausahaan sosial. 1. Misi sosial sebagai inti dari bisnis. Fokus pada dampak sosial dan lingkungan, kewirausahaan sosial memiliki tujuan utama untuk memecahkan masalah sosial atau lingkungan yang ada. Keuntungan finansial bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan sarana untuk mendukung misi sosial yang lebih besar. Misi yang terukur, model bisnis sosial yang sukses harus memiliki tujuan sosial yang jelas dan terukur. Misalnya, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil, atau mengurangi limbah plastik. 2. Pendekatan inovatif dalam pemecahan masalah. Inovasi sosial, kewirausahaan sosial seringkali menggunakan pendekatan baru dan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada dalam masyarakat. Inovasi ini bisa berupa produk baru, layanan, atau model distribusi yang lebih efisien dan berdampak. Penciptaan solusi yang berkelanjutan, solusi yang ditawarkan tidak hanya menyelesaikan masalah sementara, tetapi memiliki potensi untuk bertahan dalam jangka panjang. Hal ini melibatkan cara-cara yang lebih efisien dalam menggunakan sumber daya, baik manusia maupun alam, agar dampaknya dapat berlanjut. 3. Pendanaan dan keberlanjutan finansial. Model pendanaan campuran, kewirausahaan sosial seringkali mengandalkan kombinasi sumber pendanaan. Sumber-sumber ini bisa mencakup pendapatan dari penjualan produk atau layanan, hibah dari pemerintah atau lembaga donor, investasi sosial, atau crowdfunding. Keberlanjutan finansial, untuk menciptakan dampak yang lebih besar dan lebih berkelanjutan, kewirausahaan sosial harus memastikan bahwa model bisnis mereka dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendanai operasional dan ekspansi, sambil mempertahankan tujuan sosialnya. 4. Inklusi dan aksesibilitas. Akses bagi kelompok marginal. Salah satu aspek penting dari kewirausahaan sosial adalah memberikan akses kepada mereka yang paling membutuhkan. Ini bisa berarti menyediakan barang atau jasa yang lebih terjangkau untuk komunitas yang kurang mampu. Pemberdayaan ekonomi. Banyak kewirausahaan sosial berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas melalui pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, atau model ekonomi berbasis kolektif yang membantu meningkatkan kualitas hidup. 5. Pengukuran dampak sosial. Indikator dampak. Salah satu aspek yang membedakan kewirausahaan sosial dari bisnis tradisional adalah pentingnya mengukur dampak sosial yang dihasilkan. Pengukuran ini bisa meliputi peningkatan kesejahteraan, pengurangan ketimpangan, akses pendidikan yang lebih baik, atau keberlanjutan lingkungan. Transparansi, kewirausahaan sosial harus menunjukkan sejauh mana mereka mencapai tujuan sosial yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahwa usaha mereka tidak hanya berbicara tentang dampak sosial tetapi juga dapat membuktikan keberhasilannya melalui data dan hasil yang terukur. 6. Pemberdayaan stakeholder. Pelibatan stakeholder termasuk konsumen, investor sosial, dan mitra komunitas, memainkan peran penting dalam keberhasilan kewirausahaan sosial. Memahami kebutuhan dan harapan stakeholder dapat membantu bisnis sosial menyesuaikan pendekatannya untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Keterlibatan masyarakat dan karyawan. Karyawan dan masyarakat seringkali dilibatkan dalam proses sosial, baik melalui program pelatihan, pemberian insentif sosial, atau mendorong partisipasi dalam kegiatan yang mendukung tujuan bersama. Macam model bisnis kewirausahaan sosial. Dalam kewirausahaan sosial, ada berbagai macam model bisnis yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan finansial yang berkelanjutan. Setiap model memiliki pendekatan yang berbeda dalam menciptakan dampak sosial, bergantung pada jenis masalah sosial yang ingin dipecahkan, serta sumber daya yang tersedia.
Berikut adalah beberapa macam model bisnis kewirausahaan sosial yang umum digunakan. 1. Model bisnis berbasis penjualan, sales-based model. Deskripsi, model ini mengandalkan penjualan produk atau layanan sebagai sumber utama pendapatan untuk mendanai misi sosial. Produk yang dijual biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah sosial atau lingkungan yang spesifik, dan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk mendukung kegiatan sosial. Contoh, Tom Sawyer, perusahaan ini mengadopsi model one for one, di mana untuk setiap pasang sepatu yang dibeli, satu pasang sepatu diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Warung Pintar, platform yang membantu toko kelontong tradisional di Indonesia dengan menyediakan teknologi untuk digitalisasi, yang pada gilirannya meningkatkan akses mereka ke pasar yang lebih luas dan barang-barang yang lebih terjangkau. 2. Model hibah atau donasi, grant donation-based model. Deskripsi, dalam model ini, organisasi sosial mengandalkan hibah, donasi, atau sumbangan dari individu, lembaga, atau pemerintah untuk mendanai aktivitas sosial mereka. Model ini sering digunakan oleh LSM, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi non-profit yang fokus pada tujuan sosial atau kemanusiaan. Contoh, The Gates Foundation, yayasan ini memberikan hibah untuk memerangi kemiskinan global dan meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan di negara-negara berkembang. Habitat for Humanity, organisasi ini membangun rumah untuk keluarga yang membutuhkan dengan pendanaan yang berasal dari donasi dan partisipasi sukarelawan. Model infrastruktur sosial, social infrastructure model. Deskripsi, model ini berfokus pada pembangunan infrastruktur atau layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti rumah sakit, fasilitas pendidikan, atau layanan transportasi yang terjangkau. Contoh, Arafin Eye Care, sebuah rumah sakit mata di India yang menyediakan perawatan mata berkualitas tinggi, dengan biaya yang sangat terjangkau bagi masyarakat miskin, sambil memanfaatkan model bisnis yang efisien untuk memastikan keberlanjutan. 4. Model co-creation atau kolaborasi, co-creation, collaborative model. Deskripsi, dalam model ini, kewirausahaan sosial bekerja bersama dengan komunitas atau stakeholder untuk mengidentifikasi solusi sosial yang relevan. Proses ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi yang melibatkan banyak pihak untuk menciptakan solusi bersama. Sumber daya bisa berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat. Contoh, SEWA, Self-Employed Women's Association SEWA di India adalah organisasi yang memberdayakan wanita dengan menyediakan akses ke pelatihan keterampilan, pembiayaan, dan dukungan untuk kewirausahaan yang berkelanjutan. Civitas Lab, sebuah inisiatif yang mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk masalah sosial di berbagai bidang. Deskripsi usaha. Jasa Sinematik merupakan layanan yang menyediakan pembuatan dan pengeditan video dengan kualitas sinematik yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman visual yang menakjubkan dan emosional. Jasa ini biasanya mencakup berbagai jenis produksi, seperti video promosi, dokumenter, video musik, pernikahan, dan konten untuk media sosial. Dalam layanan ini, tim profesional menggunakan peralatan canggih, teknik sinematografi yang terampil, serta storytelling yang kuat untuk menghasilkan karya yang menarik. Setiap proyek dimulai dengan pemahaman mendalam tentang visi klien, diikuti oleh perencanaan yang matang, pengambilan gambar yang artistik, dan proses pengeditan yang detail untuk memastikan setiap frame memiliki daya tarik tersendiri. Dengan pendekatan kreatif dan fokus pada kualitas, jasa sinematik membantu merek atau individu untuk membedakan diri mereka dan meninggalkan kesan mendalam di hati audiens. Berikut adalah beberapa jenis layanan yang ditawarkan oleh jasa sinematik. 1. Pembuatan video musik, music video production. Deskripsi, layanan ini mencakup pembuatan video musik untuk artis atau band. Pembuatan video musik dengan teknik sinematografi sinematik memberikan pengalaman visual yang mendalam dengan penggunaan pencahayaan dramatis, komposisi yang menarik,
dan teknik sinematik lainnya untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan tema lagu. Fitur, penggunaan kamera berkualitas tinggi, efek visual, teknik pemotretan gerakan lambat, slow motion, dan pengeditan sinematik untuk menciptakan video musik yang sangat berkesan. 2. Cinematic storytelling untuk sosial media, cinematic social media content. Deskripsi, pembuatan konten video untuk platform media sosial dengan kualitas sinematik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan video yang menarik dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan interaksi di media sosial dan memperkuat brand image. Fitur, pembuatan konten video dengan durasi pendek yang menggunakan teknik sinematografi, pemilihan angle, dan editing yang menarik untuk platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, atau Facebook. 3. Virtual tour dan video promosi wisata. 3. Virtual tour dan video promosi wisata, cinematic virtual tour travel videos. Deskripsi, layanan ini menawarkan pembuatan video tour virtual atau video promosi wisata dengan kualitas sinematik. Video ini dapat digunakan oleh agen perjalanan, hotel, atau destinasi wisata untuk menarik lebih banyak pengunjung dengan cara yang menarik dan memikat. Fitur, penggunaan drone untuk pengambilan gambar udara, penggunaan teknik pergerakan kamera dinamis untuk menggambarkan lokasi dengan cara yang menarik, serta musik dan pengeditan yang mendukung suasana yang ingin disampaikan. 4. Live streaming dengan kualitas sinematik, cinematic live streaming. Deskripsi, layanan ini menyediakan fasilitas live streaming acara dengan kualitas visual sinematik. Ini cocok untuk acara seperti konser, seminar, atau konferensi yang membutuhkan kualitas siaran langsung yang luar biasa, sehingga audiens yang menonton secara langsung bisa merasakan pengalaman visual yang maksimal. Fitur, penggunaan beberapa kamera untuk pengambilan gambar dinamis, kualitas video HD atau 4K, serta penerapan elemen sinematik dalam pengeditan siaran langsung. Price list jasa sinematik. 1. Produksi video iklan dan komersial. Harga, IDR 10 juta, IDR 100, 000, 000. 2. Pembuatan video dokumenter. Harga, IDR 20 juta, IDR 150, 000, 000. 3. Video klip musik. Harga, IDR 15 juta, IDR 100, 000, 000. Sasren Pazer. 1. Industri hiburan, film, musik, dan televisi. Segmentasi pasar, produser film, rumah produksi, musisi, label rekaman, dan perusahaan televisi. Kebutuhan, membutuhkan jasa sinematografi untuk pembuatan film, video musik, dan iklan televisi dengan kualitas tinggi. 2. Industri wisata dan travel. Segmentasi pasar, agen perjalanan, hotel, destinasi wisata, dan platform pemesanan perjalanan. Kebutuhan, pemasaran destinasi dengan visual yang menarik, memperlihatkan keindahan tempat-tempat wisata, dan memberikan pengalaman visual yang dapat memotivasi wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut. 3. Industri event dan acara. Segmentasi pasar, penyelenggara acara, event planner, promotor acara, dan organisasi yang mengadakan konferensi atau acara besar. Kebutuhan, membutuhkan dokumentasi acara dengan kualitas tinggi. 4. Industri pendidikan. Segmentasi pasar, lembaga pendidikan, universitas, kursus online, dan penyedia pelatihan. Kebutuhan, mencari cara yang lebih menarik untuk menyampaikan materi pendidikan dengan pendekatan visual yang informatif dan menarik. Strategiai Pemasaran. TikTok, SE24_Cinetique. Facebook, SE24_Cinetique. Instagram, SE24_Cinetique. Fiverr, SE24_Cinetique. Kunggilan Usaha Jasa Cinematic. 1. Kualitas visual yang tinggi. Keunggulan, menarik perhatian audiens lebih efektif, memberikan kesan mendalam, dan menciptakan pengalaman visual yang tak terlupakan. Ini sangat penting dalam industri hiburan, pemasaran, dan branding. 2. Storytelling yang kuat. Keunggulan, menyampaikan cerita atau pesan dengan cara yang lebih mendalam dan mengesankan, meningkatkan keterlibatan audiens,
dan membantu menciptakan koneksi emosional yang lebih kuat dengan penonton. Ini sangat berguna dalam pembuatan video promosi, video pernikahan, dokumenter, dan lainnya. 3. Penggunaan teknik sinematik yang meningkatkan daya tarik. Keunggulan, membuat video lebih dinamis dan menarik, yang dapat membedakan produksi Anda dari pesaing yang menggunakan pendekatan standar. Teknik-teknik ini memberikan kesan yang lebih profesional dan berkelas, meningkatkan daya tarik visual video. 4. Diferensiasi di pasar yang kompetitif. Keunggulan, memberikan keunggulan kompetitif bagi klien yang ingin tampil lebih profesional, elegan, dan memiliki ciri khas dalam setiap konten yang diproduksi. Ini sangat penting dalam industri seperti pernikahan, event, promosi merek, dan produksi konten media. 5. Penggunaan teknologi canggih. Keunggulan, memberikan hasil yang sangat detail dan tajam, serta memungkinkan klien untuk mendapatkan video dengan kualitas terbaik dan paling mutakhir. Penggunaan teknologi ini juga menambah kesan modern dan inovatif. Target pertumbuhan usaha jasa sinematik. Target pertumbuhan jasa sinematik sangat luas dan dapat difokuskan pada berbagai sektor yang terus berkembang, mulai dari industri hiburan, e-commerce, periklanan, hingga pendidikan dan teknologi. Untuk meraih pertumbuhan yang berkelanjutan, penting untuk selalu mengikuti tren dan inovasi terbaru, meningkatkan kemampuan teknis, serta berfokus pada kualitas layanan dan hubungan yang baik dengan klien. Mengidentifikasi peluang di pasar global dan menjalin kemitraan dengan berbagai industri juga. Dampak social. Menyumbangkan 50% keuntungan usaha jasa sinematik untuk kejahatan jemaat berkah, seperti memberi makanan dan minuman kepada fakir miskin, anak yatim, penyebarang jalan dan tukang parkir. Jasa sinematik berkontribusi dalam pengembangan industri kreatif, baik secara lokal maupun global. Dengan menyediakan layanan video berkualitas tinggi, jasa sinematik dapat membuka lapangan kerja di sektor kreatif, seperti sinematografi, pengeditan video, desain grafis, dan produksi film. Terima kasih.